Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 20. Pemakaman di Chateau d'If. Di atas ranjang, terbaring memanjang dan samar-samar diterangi cahaya pucat dari jendela, tergeletak sebuah karung kanvas. Di balik lipatan kasarnya, terbentang tubuh kaku yang memanjang. Itu adalah kain kafan terakhir Faria. Kain kafan yang, seperti kata sipir, harganya sangat murah. Segalanya telah siap. Sebuah penghalang kini terbentang antara Dantes dan sahabat lamanya. Ia tak lagi bisa menatap mata terbuka yang seolah menembus misteri kematian. Tak lagi bisa menggenggam tangan yang telah begitu banyak memberkati hidupnya. Faria, sahabat yang murah hati dan selalu ceria, yang selama ini menjadi teman hidupnya yang paling akrab, kini tak bernafas lagi. Dantes duduk di tepi ranjang mengerikan itu, lalu tenggelam dalam lamunan suram dan murung. Sendirian. Ia kembali sendirian. Kembali dikutuk dalam keheningan. Kembali berhadapan dengan kehampaan mutlak. Sendirian. Takkan pernah lagi ia melihat wajah. Takkan pernah lagi mendengar suara satu-satunya manusia yang mengikatnya pada dunia ini. Bukankah nasib Faria justru lebih baik? Menyelesaikan teka-teki kehidupan di sumbernya sendiri, meski dengan risiko penderitaan yang mengerikan. Gagasan bunuh diri yang selama ini diusir dan dihalau oleh kehadiran ceria sahabatnya, kini melayang seperti hantu di atas jenazah sang abe. Kalau aku bisa mati, gumamnya, aku akan pergi ke tempat ia pergi dan pasti akan menemukannya lagi. Tapi bagaimana caranya mati? Sangat mudah, lanjutnya sambil tersenyum. Aku akan tetap di sini lalu menerjang orang pertama yang membuka pintu, mencekiknya dan mereka akan memenggal kepalaku. Namun, kesedihan yang berlebihan seperti badai di laut. Perahu rapuh terlempar dari dasar ke puncak ombak. Dantes mundur dari gagasan kematian yang hina itu dan tiba-tiba beralih dari keputusasaan ke hasrat hidup dan kebebasan yang membara. Mati? Tidak, serunya. Tidak sekarang, setelah sekian lama hidup dan menderita. Mati? Ya, kalau dulu, bertahun-tahun lalu. Tapi sekarang mati berarti menyerah pada ejekan takdir. Tidak, aku ingin hidup. Aku akan berjuang sampai nafas terakhir. Aku akan merebut kembali kebahagiaan yang dirampas dariku. Sebelum mati, aku tak boleh lupa. Aku punya Algojo yang harus kuhukum. Dan mungkin juga, siapa tahu beberapa sahabat yang harus kubalas kebaikannya. Tapi mereka akan melupakanku di sini, dan aku akan mati di penjaraku seperti Faria. Saat mengucapkan ini, ia terdiam dan menatap lurus ke depan, seolah pikirannya dikuasai gagasan aneh dan menakjubkan. Tiba-tiba ia bangkit, mengangkat tangannya ke dahi seolah kepalanya pening, berjalan bolak-balik 2 atau 3 kali di selnya, lalu berhenti mendadak di samping ranjang. Ya Tuhan yang adil, bisiknya. Dari mana datangnya pikiran ini? Apakah ini darimu? Karena hanya yang mati yang bisa keluar bebas dari penjara ini. Biarlah aku menggantikan yang mati. Tanpa memberi waktu pada dirinya sendiri untuk mempertimbangkan ulang keputusannya, bahkan justru agar pikirannya tak teralihkan dari tekad putus asanya, ia membungkuk di atas kain kafan yang mengerikan itu, membukanya dengan pisau buatan Faria, mengeluarkan jenazah dari karung itu lalu membawanya melewati terowongan ke kamarnya sendiri. Ia membaringkan jenazah itu di ranjangnya, mengikatkan kain yang biasa dipakainya di kepala saat malam hari ke kepala mayat itu, menutupinya dengan selimutnya, lalu mencium dahi yang dingin seperti es itu sekali lagi, dan berusaha sia-sia menutup mata yang menatap kosong dan mengerikan itu. Lalu memutar kepala mayat itu menghadap ke dinding, agar sipir yang membawa makan malam nanti mengira ia sedang tidur, seperti kebiasaannya. Lalu ia kembali ke terowongan, mendorong ranjangnya ke dinding, lalu masuk ke sel Faria, mengambil jarum dan benang dari tempat persembunyiannya, melemparkan pakaiannya yang compang-camping agar terasa di balik kanvas kasar itu hanyalah kulit telanjang, lalu masuk ke dalam karung itu,
mengambil posisi seperti jenazah tadi dan menjahit mulut karung itu dari dalam. Jantungnya yang berdebar kencang pasti akan mengkhianatinya jika para sipir kebetulan masuk saat itu. Dantes sebenarnya bisa menunggu hingga kunjungan malam selesai. Tapi ia takut sang gubernur berubah pikiran dan memerintahkan jenazah itu dipindahkan lebih awal. Jika itu terjadi, harapan terakhirnya akan hancur. Rencananya kini telah matang, dan beginilah yang akan ia lakukan. Jika para penggali kubur menyadari bahwa mereka menggotong orang hidup, bukan mayat, Dantes tak akan memberi mereka waktu mengenalinya. Ia akan menggorok karung itu dari atas ke bawah dengan pisau lalu memanfaatkan kepanikan mereka untuk kabur. Jika mereka mencoba menangkapnya, ia akan menggunakan pisaunya lebih efektif lagi. Jika mereka membawanya ke kuburan dan menguburnya, ia akan membiarkan dirinya ditimbun tanah. Lalu, karena ini malam, begitu para penggali kubur berbalik pergi, ia akan menggali tanah yang masih gembur itu dan kabur. Ia berharap berat tanahnya tak terlalu besar hingga ia tak mampu menembusnya. Tapi jika ia tertangkap dalam usaha itu dan ternyata tanahnya terlalu berat, ia akan mati lemas. Dan kalau begitu, lebih baik. Semuanya akan berakhir. Dantes tak makan sejak malam sebelumnya, tapi ia tak memikirkan kelaparan, baik dulu maupun sekarang. Situasinya terlalu genting hingga ia tak punya waktu memikirkan apapun selain satu hal saja. Bahaya pertama yang dihadapi Dantes adalah kemungkinan sipir yang membawa makan malam pukul 7 melihat perubahan yang telah terjadi. Untungnya, setidaknya 20 kali sebelumnya, karena kejengkelan atau kelelahan, Dantes menerima sipirnya sambil berbaring di ranjang. Dan sang sipir pun hanya meletakkan roti dan supnya di meja lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Kali ini, sipir itu mungkin tak akan diam seperti biasa. Ia mungkin berbicara pada Dantes, dan saat tak mendapat jawaban, ia akan mendekati ranjang dan menemukan segalanya. Saat jam 7 tiba, penderitaan Dantes benar-benar dimulai. Tangannya yang diletakkan di dada tak mampu meredam detak jantungnya yang kencang. Sementara tangan satunya mengusap keringat di pelipisnya. Sesekali rasa dingin menggigil menjalar ke seluruh tubuhnya, mencengkeram jantungnya seperti cengkeraman es. Ia merasa seolah akan mati, namun jam demi jam berlalu tanpa gangguan luar biasa. Dan Dantes sadar ia telah melewati bahaya pertama. Ini pertanda baik. Akhirnya sekitar jam yang ditentukan sang gubernur, terdengar langkah kaki di tangga. Edmond tahu saatnya telah tiba. Ia mengumpulkan seluruh keberaniannya, menahan nafas, dan berharap bisa menghentikan detak nadinya yang berdegup kencang. Langkah kaki itu berjumlah 2, berhenti di depan pintu. Dantes menduga 2 penggali kubur telah datang menjemputnya. Dan dugaannya segera terbukti saat mendengar suara mereka meletakkan tandu kayu. Pintu terbuka dan cahaya redup menembus matanya lewat kanvas kasar yang menyelubunginya. Ia melihat 2 bayangan mendekati ranjangnya, sementara yang ketiga tetap di pintu sambil memegang obor. Kedua pria itu mendekati ujung ranjang lalu mengangkat karung itu dari kedua ujungnya. "Berat juga ya untuk orang tua sekurus ini," kata salah satu sambil mengangkat kepala karung. "Katanya setiap tahun menambah setengah pon berat tulang," sahut yang lain sambil mengangkat kakinya. "Sudah kau ikat simpulnya?" "Buat apa bawa beban tambahan, nanti saja kuikat di sana," jawabannya. "Ya, kau benar." Apa maksud simpul itu, pikir Dantes. Mereka meletakkan jenazah itu di atas tandu. Edmond mengeras seperti mayat sungguhan. Lalu rombongan itu bergerak dipimpin pria berobor di depan menaiki tangga. Tiba-tiba ia merasakan udara malam yang segar dan menusuk. Dantes tahu, angin mistral sedang bertiup. Sensasi itu mencampurkan kesenangan dan penderitaan secara aneh. Para pengusung berjalan 20 langkah lalu berhenti dan meletakkan tandu di tanah. Salah satu dari mereka pergi dan Dantes mendengar sepatu berdentang di atas batu. "Di mana aku sekarang?" tanyanya dalam hati.
Benar-benar bukan beban ringan, kata sang pengusung yang tinggal sambil duduk di tepi tandu. Dorongan pertama Dantes adalah kabur, tapi untungnya ia tak melakukannya. Berikan obor, kata pengusung itu, atau aku tak akan menemukan apa yang kucari. Pria berobor menurutinya, meskipun tak diminta dengan sopan. Apa yang ia cari, pikir Edmond. Mungkin sekop. Seruan puas menandakan si penggali kubur telah menemukan yang dicarinya. Akhirnya ketemu juga, katanya, meski tak mudah. Ya, jawab temannya, tapi tak berkurang nilainya karena menunggu. Saat berkata demikian, pria itu mendekati Edmond. Dantes mendengar logam berat diletakkan di sampingnya, lalu seutas tali diikatkan dengan kasar dan menyakitkan di sekitar kakinya. Sudah kau ikat simpulnya? Tanya sang penggali kubur yang mengawasi. Sudah dan cukup kencang, percayalah, jawabnya. Kalau begitu jalan. Tandu diangkat lagi dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan 50 langkah lebih jauh lalu berhenti untuk membuka pintu. Lalu maju lagi. Suara ombak yang menghantam karang tempat chateau dibangun terdengar jelas di telinga Dantes. Cuaca buruk, komentar salah satu pengusung. Malam yang tak menyenangkan untuk berenang. Ya, AB ini berisiko basah kuyup, sahut yang lain lalu disambut tawa kejam. Dantes tak mengerti lelucon itu, tapi rambutnya berdiri. Nah, akhirnya sampai juga, kata salah satu. Sedikit lagi, sahut yang lain. Kau tahu kan, yang lalu nyaris gagal, tubuhnya terbentur karang dan gubernur bilang kita ceroboh. Mereka naik 5 atau 6 anak tangga lagi. Lalu Dantes merasa mereka mengangkatnya. Satu memegang kepalanya, yang lain kakinya. Lalu mengayunkannya bolak-balik. 1, seru para penggali kubur. 2, 3. Dan pada saat yang sama, Dantes merasa dirinya dilemparkan ke udara seperti burung yang terluka. Jatuh dengan kecepatan yang membuat darahnya membeku. Meski ditarik ke bawah oleh beban berat yang mempercepat jatuhnya, rasanya baginya seperti jatuh selama 100 tahun. Akhirnya dengan cipratan mengerikan ia menusuk air sedingin es seperti anak panah dan saat itu juga ia berteriak nyaring yang seketika dibungkam oleh air yang menelannya. Dantes telah dilemparkan ke laut dan ditarik ke dasar oleh peluru meriam seberat 36 pon yang diikatkan di kakinya. Laut adalah kuburan di Chateau d'If.